Terus kejarlah juga kebahagiaan dalam muhasabah dan zikir di Kimia Sa'adah. Muhasabah itu nikmat, kejarlah. Cobalah lakukan muhasabah bolak-balik. Sering saya sarankan, Mbok, sekali-sekali tafakkur muhasabah. Muhasabah itu menghisap dirimu sendiri sebelum besok kamu dihisap. Levelmu level mana? Syukur-syukur kamu jajal ya, 1 bulan ini belilah buku, terus nyanyi malaikat rokib sama atid. Tulislah kalau mau tidur, hari ini tadi kira-kira aku punya dosa apa ya? Tulis, bisa. Itu bahan untuk muhasabah. Kok bisa ya aku memakai punya dosa kayak gitu ya? Jangan-jangan aku ini sudah tadi ngobrolku kebanyakan ya, akhirnya salah ngomong, jangan-jangan temanku sakit hati. Ditulis. Tadi aku seharian gak ngapa-ngapain, cuma ngurusi HP, terus mendelengi HP, terus itu tulis, dan seterusnya. Itu muhasabah namanya. Itu yang tak tulis di situ, contoh sampelnya muhasabah dari Kimia Sa'adah. Wahai jiwaku, tujuan hidupmu hanya satu. Meski sedetik, saat yang telah lewat takkan bisa dikembalikan. Karena dalam perbendaharaan Allah, bagian nafasmu sudah ditentukan, tak bisa ditambah atau dikurangi. Saat kehidupanmu telah berakhir, tak ada lagi laku batin yang dapat kau jalani. Karena itu, apa yang bisa kau kerjakan, kerjakanlah sekarang. Garaplah skripsimu, tesismu, tugasmu sekarang. Lelayo, waktunya gak bisa balik. Jadi gak bisa kamu nunggu 4 tahun kok terus ditulis lulus 2 tahun. Tetap ditulis 4 tahun, waktunya gak bisa balik. Jadi kerjakanlah. Perlakukanlah hari ini layaknya hidupmu telah habis, dan hari yang akan kau jalani hanyalah bonus yang dianugerahkan Allah yang Maha Rohim. Jadi meskipun belum dapat surat peringatan, anggap saja sudah mau di DO. Jadi ngarapi serius. Anggap aja waktumu hari ini itu sudah bonus. Harusnya kamu sudah selesai kemarin-kemarin. Itu muhasabahnya mahasiswa semester tua. Ya kamu hitung-hitung sendiri lah ya, dihisap sendiri dirinya. Kamu sudah bisa. Itu muhasabah. Kalau zikir, katanya Ghazali ada 2 jenis zikir. Yang pertama zikirnya para wali. Zikirnya para wali itu anytime, setiap detik, dimanapun, kapanpun, semua gerak tubuhnya adalah zikir, tidak cuma mulutnya. Ada juga zikir ashabul yamin. Zikir ashabul yamin itu kalau ingat ya zikir, kalau enggak ya lupa. Tidak apa-apa, begitu ingat zikir lagi. Tapi terus sibuk apa, lupa lagi, ingat lagi, tidak apa-apa. Orang kayak gini masih sangat baik, namanya ashabul yamin. Yang jelek adalah orang yang melupakan zikir atau secara sengaja memang tidak mau berzikir. Zikir itu enggak harus kamu patok sekian ribu kali dengan kalimat apa. Yang penting hatimu merasa bahwa ada Allah yang selalu mengawasimu, Allah yang hadir selalu dalam hidupmu. Terus rasakan itu. Orang yang makomnya wali itu sudah merasa tiap hari jejer sama Allah. Jadi otomatis seluruh gerak tubuhnya itu gerak tubuh yang berzikir. Jadi itu 2 jenis zikir. Kita mungkin masih di makom yang kedua, atau minimal kita harus ada di situ. Begitu kita sibuk apa, Allah lupa, kelupaan. Tapi tiba-tiba, oh iya, aku kan harus Allah, balik lagi ke Allah. Nanti sibuk lagi mikir, apalagi harus balik. Jadi terus bolak-balik gitu, tidak apa-apa. Paling tidak yang semacam itu namanya ashabul yamin. Dan Ghazali juga ngomong kebahagiaan perkawinan. Saya nggak bisa ngomong banyak yang tentang ini. Bukan kamu baca sendiri, tapi kamu alami sendiri besok. Bagaimana kebahagiaan perkawinan. Cuma yang tak tulis di situ yang ketiga itu, Ghazali punya kriteria sendiri. Besok kalau nyari istri apa nyari suami, yang pertama perhatikan akhlaknya.
Kalau di hadis itu kan agamanya. Cuma katanya Ghazali jangan salah, yang dimaksud agama situ bukan yang rajin tahajud atau yang tiap hari puasa, tapi terutama dari agamanya lihatlah akhlaknya. Karena kadang-kadang ibadah formalnya bagus, akhlaknya jelek, perilaku sehari-harinya rusak, menyusahkan orang lain. Saiful Jamil itu puasa Senin Kemis, sholat tahajud. Jadi habis sholat tahajud, asistennya mau dibangunin sholat subuh, kok yo cuma pakai celana pendek. Kejadian lah itu. Jadi akhlaknya tidak beres, meskipun ibadah formalnya beres. Maka pertama-tama lihatlah akhlaknya. Syukur-syukur akhlaknya nyambung sama ibadah formalnya. Ngajari orang untuk sholat itu lebih mudah daripada ngajari orang untuk jujur, untuk sabar, untuk tekun. Jadi katanya Ghazali yang pertama akhlaknya. Begitu akhlaknya rusak, maka agama juga akan cepat sekali rusaknya. Jadi pertama-tama pilihlah agama. Cuma dari agama itu pilihlah yang pertama, ceklah akhlaknya. Jadi kalau besok kamu nelisik orang yang mau jadi istrimu apa jadi suamimu, ya biasanya kalau orang kampung sholat ndak, puasa ndak, iya bagus-bagus saja. Cuma selain itu tanyakanlah akhlaknya, perilakunya pada orang tua, pada tetangganya, pada teman-temannya, kesan mereka dan seterusnya. Jadi yang pertama akhlaknya, yang kedua kebiasaannya tiap hari apa. Itu menentukan loh. Kalau nggak cocok sama kebiasaanmu tiap hari, itu bisa jadi masalah. Kalau malam Pak, saya sukanya tidur habis isya sampai subuh. Jangan nyari istri atau suami yang kalau malam nggak pernah tidur, tahajud terus misalnya habis itu, alamat itu mesti rame. Ya kan, ya kecuali kamu bisa ngajari suamimu, istrimu, ya mas tahajud, ya tahajud. Cuma ya karena sudah punya istri, ya sujudnya agak lama kalau tahajud. Ya, harus bisa ngajari. Tabiat harus menyesuaikan. Yang ketiga, kecantikan. Paling tidak menurutmu ya. Ya kan, cantik, tidak cakep, itu kan sifatnya agak subjektif. Maka begitu kamu ngelamar seseorang, kesanmu harus ada bahwa dia cantik, bahwa dia cakep, entah dilihat dari bagian mananya. Pokoknya harus ada itunya. Kalau enggak, ya kamu tersiksa sampai mati. Kawin tidak ada bagus-bagusnya sama sekali. Abot itu wes. Jadi paling tidak harus ada kerenteknya bahwa wah, meskipun orang lain dulu kok mau kayak gitu, apa-apa, yang penting kamu sendiri merasa bahwa dia ada unsur cakepnya, entah dilihat dari belakang apa dari atas. Oke, terus yang keempat, sama Ghazali dibahas juga tuntutan mahar. Mahar itu katanya Ghazali jangan mau terlalu mahal, mesti di belakang jadi masalah, atau terlalu murah juga akan jadi masalah. Sekarang kan murah, kamu bondo 20.000 beli Quran sama sajadah, atau nunggu dikasih sajadah temanmu yang habis umroh kan sah sudah. Ya kan, itu terlalu murah. Oke, dulu saya punya teman itu masih kuliah sudah nikah. Maharnya seperangkat alat sholat. Cuma karena sebelum ijab itu diajak ngobrol sama KUA-nya, sekolahnya di mana? Sekolahnya di IAIN. Waktu ijab kabul dia salah, harusnya seperangkat alat sholat, keliru seperangkat alat sekolah. Dibayar tunai. Enak kalau seperangkat alat sekolah kan, pensil, pulpen itu. Oke. Ya, dan yang terakhir, boleh juga memperhatikan keturunan. Oke, kuncinya bahagia kayak tadi ya, membereskan nafsu sama amarah. Hasilnya nafsu sama amarah itu akhlak yang mulia. Untuk akhlak mulia katanya Ghazali, jalannya ada 3.
bisa dipaksa, bisa dibiasakan, bisa dengan cara tafakkur. Ada orang yang mikir nggak bisa, dilatih nggak bisa, atau nggak mau, maka harus dipaksa. Jujur itu kalau memang susah sekali ngelatih orang jujur, dipaksa. Mungkin dibikin undang-undang, dibikin hukum, barang siapa nggak jujur dihukum. Itu paksaan. Karena manusia itu mudah ketipu. Maka untuk bisa bahagia, taklukkan dirimu, dan hasilnya menaklukkan diri itu akhlak mulia. Untuk membentuk akhlak mulia, paksalah. Atau seandainya unsur paksanya kurang kuat, biasakan. Pak, saya biasanya bohong ya Pak, ya pelan-pelan, jujur dikit-dikit. Pak, saya sholat malam itu berat ya Pak, yo habis isya, pelan-pelan, nanti lama-lama terbiasa. Biasakan aja. Karena manusia itu tidak ada sesuatu yang ringan apa berat kecuali dia sudah dibiasakan. Kalau dibiasakan, yang berat bisa jadi ringan. Kalau nggak terbiasa, ringan pun jadi berat luar biasa. Sholat duha misalnya, itu kan ringan. Pagi kamu nganggur, tidak ada apa-apa. Tapi kalau nggak dibiasakan juga rasanya sangat berat. Jadi biasakan. Dan yang terakhir, untuk lebih memudahkan pembiasaan, akalmu harus setuju. Untuk akalmu setuju, tafakkur, mikir. Dan untuk belajar mikir yang benar, kamu harus ngerti filsafat. Ya, makanya kamu ada ngaji filsafat. Terus orang yang akhlaknya jelek, di kimia itu ada 4 jenis. Perangilah 4 jenis akhlak jelek ini. Yang pertama, orang bodoh. Yang kedua, sudah bodoh sesat. Yang ketiga, sudah bodoh sesat fasik lagi. Yang keempat, sudah bodoh sesat fasik jelek. Iya, numpuk-numpuk itu. Perangilah. Ya, yang lebih nomor 1, orang bodoh itu gampang diatasi. Bodoh tapi sesat, jalannya salah, ya gampang diingatkan dari kesesatannya. Lebih susah nomor 3, sudah bodoh, sesat, fasik. Fasik itu berarti memang dia niat melakukan kejelekan. Nah, itu lebih susah diingatkan. Atau jelas ingin melakukan kejelekan dan dia sendiri memang jelek aslinya. Itu lebih susah lagi. Jadi perangi 4 hal ini. Jadi lawannya akhlakul karimah itu akhlakul madhumah. Akhlak madhumah itu 4 karakternya ini. Dan ini trouble-nya katanya Ghazali. Setelah ini takluk, orang bisa masuk ke ranah akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah itu kuncinya adalah menaklukkan diri sendiri. Kuncinya menaklukkan diri sendiri, kenali diri. Ya kayak tadi, kenali Allah, kenali duniamu, maka akhiratmu akan bahagia. Nah, itu kimia Sa'adah dari Ghazali. Oke, sudah jam 10. Alhamdulillah Ghazali selesai. Insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan Ghazali seperti saya bilang tadi dengan kitab-kitabnya yang lain. Minggu depan kebahagiaan, kurang 1 sesi lagi. Kita masuk ke Jawa. Kita ketemu dengan filsafat kebahagiaannya Ki Ageng Suryo Mentaram. Kalau Ki Ageng Suryo Mentaram memang dikenal dengan teorinya tentang bejo. Kita minggu depan kita belajar bejo yang bukan karena tolak angin. Kita nyari bejo yang sejati. Oke. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq, wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.